Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Sebelum mulai menjelaskan materi, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Niputu Della Cynthia Dewi, absen 28. Yang kedua, Dabita Anissa Karinda, absen 29. Yang ketiga, Niputu Ani Suryani, absen 30. Yang keempat, Nikomang Anggi Ari Putri, absen 31. Yang kelima, Nikadek Lia Sugiyartini, absen 32. Yang keenam, saya sendiri, Dewa Gede Yudi Wirakusuma, absen 33. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari dua kata dengan definisi yang berbeda juga, yakni dari kata manajemen dan disusul kata strategi. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata manage yang artinya mengatur, merencanakan, dan mengelola. Manajemen strategi adalah suatu seni mengatur kegiatan perencanaan yang mencapai suatu tujuan, identik dengan tujuan perusahaan dan organisasi baik skala besar maupun skala kecil. Jenis-jenis manajemen strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Dikatakan sebagai strategi integrasi adalah strategi yang lebih sering digunakan oleh para perusahaan untuk mengontrol masalah distributor, pasokan hingga dalam perencanaan pesaing. Adapun beberapa jenis strategi integrasi sebagai berikut: forward integration strategy, backward integration strategy, horizontal integration strategy. Yang kedua, tingkat strategi bisnis. Strategi level ini lebih sering menggunakan pendekatan bisnis terhadap pasar. Misalnya, memperhatikan secara seksama bagaimana agar tidak sekedar melakukan pendekatan, tetapi juga memperhatikan sumber daya yang ada dan tetap diterima oleh pasar. Baik, yang ketiga ada strategi diversitas. Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan, tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada. Yang keempat ada strategi defensif. Sesuai dengan namanya, strategi defensif adalah strategi yang menjalankan usaha berdasarkan rasionalitas, baik itu rasionalitas dalam hal likuidasi, biaya, ataupun yang lain. Bagaimanapun juga, rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan alur. Baik, selanjutnya ada tingkatan manajemen strategi. Yang pertama ada tingkat strategi korporasi. Di tingkat korporasi, perusahaan perlu menentukan alternatif seperti masalah produktivitas, kedudukan dalam pasar, profitabilitas, sumber daya fisik dan finansial, prestasi dan pengembangan manajerial, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tingkat strategi bisnis. Strategi level ini lebih sering menggunakan pendekatan bisnis terhadap pasar. Misalnya memperhatikan secara saksama bagaimana agar tidak sekedar melakukan pendekatan, tetapi juga memperhatikan sumber daya yang ada dan tetap diterima oleh pasar. Yang terakhir ada tingkat strategi fungsional. Strategi fungsional dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar, pemasaran, keuangan, pengembangan, dan merambah di bagian personalia yang bertugas mengelola sumber daya manusia yang ada untuk memaksimalkan perusahaan. Contoh strategi dalam bisnis. Contoh yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumen. Ketika konsumen nyaman, maka konsumen akan bersikap loyal dan menjadi pelanggan setia. Contoh yang kedua yaitu membuat target pasar baru yang seiring dan sehaluan dengan tujuan perusahaan. Jika target pasar sedikit yang menyasar, peluang pasar pun semakin terbuka lebar. Terakhir, ada penyusunan strategi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, membentuk visi strategi mengenai kemana organisasi akan bergerak. Kedua, menentukan tujuan, mengubah pandangan menjadi strategi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai oleh organisasi tersebut. Ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keempat, strategi mengeksekusi yang dipilih secara efisien dan efektif.
Kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan terhadap kinerja bisnis.